Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Mohon maaf Pak, sebelumnya sudah berapa lama berjualan parfum? Udah 10 tahun. 10 tahun berjalan. Iya. Terus juga parfum apa sih Pak yang dijual dan apa sih yang paling best seller untuk anak-anak muda itu? Oh, ini saya jual parfum isi ulang, refill. Kalau untuk yang best sellernya kebanyakan ada yang di Mix, Scandalous, sama Dunhill Blue. Kalau Banyak sih jenisnya. kalau untuk harga jual dengan harga botol atau gimana? Tergantung pemilihnya. Misalkan ini kan 10 mili. Iya. Ini jadi ada kalau per milinya 1.000 jadi 10.000. Kalau yang premium per milinya 2.000 jadi 20.000 segini. Jadi untuk botol tersendiri juga harus beli di sini juga. Iya sama botolnya. Sama botolnya. Kalau isi ulangnya beda. Gini. Jadi beda. Kayak ini kan sekarang 25 jadi 20. 20 mili. Oke Pak, baik, terima kasih sudah menjawab dari kami. Siap. Semoga laris manis, Amin. semoga ramai, semoga punya cabang di mana-mana. Amin. Ya. Terima kasih ya Pak. Oke. Ibu, perkenalkan nama saya Aditya Febrian dan ini teman-teman saya ingin bertanya soal tentang penjualan Ibu. Ini barang apa aja sih yang Ibu jual? Kerupuk. Kerupuk. Dah, barangnya tuh Ibu bikin sendiri apa ambil dari orang? Oh, mentahnya kita beli, langsung kita goreng. Berarti digoreng. Goreng sendiri, bungkus sendiri, jual sendiri gitu. Ibu udah berapa lama berjualannya? Ada 3 tahun. Berarti Ibu penjualan di sini tuh tiap hari apa cuma hari Minggu doang? Sekali seminggu, tiap minggu. Oh, hari Minggu doang berarti ya? Minggu pagi. Tapi kalau sorenya mah mutar-mutar, pasar malam. Aku Gita. Nama ibu siapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya Ibu Lisdawati. Berarti oke. Tadi teman saya yang nanya, sekarang saya. Boleh nggak apa-apa. Saya tuh penasaran, ini yang biasa beli itu siapa aja kalangannya, kayak ibu-ibu atau teteh kan? Kalau yang modelan kerupuk ini dia tuh biasanya banyak ya tukang pecel. Iya. Rata-rata sih antara muda, tua, bapak-bapak, anak muda pada senang sih kerupuknya. Iya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Saya juga senang bu kerupuk, kalau makan mie pasti pakai. Iya. Jadi nggak mayoritasnya kerupuk nggak campur, anak muda, orang tua pada suka sih, nggak mayoritasnya perempuan, laki-laki juga ada yang beli. Oke, kalau gitu dari saya itu aja sih bu. Makasih ya bu. Ayo mari. Nama saya Ramadi. Dengan Bapak siapa? Pak Haji Hamdani. Pak Haji Hamdani. Oke. Iya. Sekarang lagi jualan sayur ya Pak? Iya, jualan sayur. Untuk jualan sayurnya sudah berapa lama Pak? Udah hampir 20 tahunan. 20 tahunan? Iya. Lumayan lama juga ya Lama. Pak? Iya. Udah kemana-mana. Jenis barang yang dijualnya apa aja Pak? Ya sampai 60 macam sih kalau lagi lengkapnya. Kalau di pasarnya ya. Iya. Dari buah-buahan sampai sayuran. Iya. Iya. Ini pedagang tetap di sini apa enggak Pak? Enggak, tetapnya di Pasar Tegal Danas. Oh di Pasar Tegal. Iya. Berarti untuk Kalau yang di sini itu hari kalau apa? di sini setiap minggu sekali. Seminggu sekali. Minggu sekali. Cuman di hari Setiap Minggu. Iya, kalau hari Jumatnya di Pemda. Jumat di Pemda, kalau Minggu di Pasar Bersih. Kira-kira hari apa aja Pak yang ramai? Yang ramainya ya kalau di sini cuma Minggu. Minggu berarti. Kalau di Pasar Tegal Danas nih tiap hari. Tiap hari ramai? Dari kan 24 jam. Oh iya. Dari mulai jam 11 malam sampai jam 9 siang. Pagi tuh. Iya. Iya. Untuk
jualannya. Pendapatan Ah? berarti kira-kira sehari Ya kalau belanjanya ukuran 6 juta 7 juta sekitar 1 jutaan sih satu hari. oh Satu harinya ya. iya. Ini kalau sekarang kan kalau cabai ngambil keuntungannya 1 kilo itu 10.000. Oh iya. Kita beli 20 jual 30. Oh Bukan iya gitu. Pak. Nah cuman kotor sama orang kerja sama lampak sama kantong itu paling bersihnya 5.000 lah. Kalau ambil 1 ton tuh ya kalau kali 5.000 ya 5 jutaan. Kalau 5.000 per kilonya keuntungannya. Kalau semacam jahe ya 10.000, bawang 10.000 ambil keuntungan tuh. Tapi kalau sayur basah tuh ya sedikit. Oh dikit Kalau berarti keuntungannya ya Pak iya. daripada sayur-sayur Ah, ah. kering ya. Kalau kangkung bayam sih beli 5.000 paling jual 8. Di Cilacap Pak. Oh, Cilacap. Kalau bapaknya Jawa. dari mana Pak? Dari sini ya. Oh asli sini. Asli sini. Oh kalau bapak namanya Pak Haji Hamdani. Pak Haji Hamdani, ya. Berarti udah lama ya Pak di sini Pak? Udah lama, Hmm. udah hampir 20 tahunan. 20 tahun. Lama. Sumber nama saya Pak. Iya, udah. Biasanya kalau bapak dagang di sini, Iya. biasanya itu Hmm. kan ada titik rame, Iya. ada titik pas lagi nggak rame Iya, Pak, ya. ramenya tuh sekitar jam 6 sampai jam 9 jam 10 Oh, ramenya tuh. Kalau kesananya ya udah, udah sepi gitu iya ya. Pak, ya. udah sepi. Tapi itu tiap hari biasanya Pak. Di sini seminggu sekali Oh seminggu sekali. kalau di pasar bersih. Kalau hari Jumatnya di Pemda. Oh di Pemda. Nah, kalau hari-harinya sih di pasar Tegal Danas di bawah Alfa tuh. Berarti kalau paling rame lagi kalau ada acara misalkan Ya, Lebaran gitu ya, ya, Pak, ya. acara hajatan, hari Lebaran, mau puasa, nah itu ramenya tuh. Biasanya kalau di sini tuh ada sewanya nggak Pak? Ya, Ada sewanya kalau 1 kali jualan tuh 20.000. 20.000. Tapi Iya. itu sama fasilitas di sini misalkan kayak toilet. Oh, nggak ada, Nggak ada. nggak ada toilet, nggak ada apa. Listrik Kalau di juga sini, nggak iya. ada gitu. Iya, nggak ada WC umumnya. Biasanya. Iya. Cuman jualan sebentar doang sih, paling sampai zuhur. Iya. Tapi kalau untuk kayak keamanan dari pencurian itu, Ya keamanan kalau pencurian ya ada aja. Iya. Ada aja yang misalkan dia udah beli 5 barang ya bawa 2 barang, ada aja. Jangan jarang-jarang ketahuan sih. tapi kalau untuk kayak pencurian maksudnya kayak mungkin ada yang HP apa kecopetan itu Oh, nggak ada belum, ya? belum pernah ya. Semua aja jangan ya Pak. Iya ya. Mudah-mudahan jangan sampai Nah kalau untuk hubungan sama sama pedagang lain itu gimana Pak? Baik Sama- aja apa mungkin? sama Di sini pedagang. kebanyakan apa ada yang konflik itu nggak ada? Oh, nggak ada. Wah, Ya kalau di iya. sini, tapi kalau pasar Tegal Danas ya ada. Maksudnya kayak persaingan biasa gitu Iya, ya. saingan secara akal sehat ya. Nah, Nah, kalau untuk ke depan untuk pasar ini untuk lebih baik itu gimana Pak? Menurut Bapak? Pak? di sini ya. Harapannya gitu. Iya. harapannya. Kurasa di sini udah masing-masing punya ini sendiri sih, nggak punya lampak masing-masing. Ini mah cuma sewa sebentar aja, nggak dipakai sama yang punyanya. Nanti ke depannya pengennya ada tempat. Iya, maunya Khusus ada gitu ya, Pak, ya? tempatnya khusus, iya. Pasar bersih itu kan belum ada tempatnya. Ah, Dikhususkan. Saya mau juga sewa, Ah. mau per hari, mau per bulan, atau mau per tahun. Mau juga, cuman belum ada yang Belum ada ya, nyiapin, iya. Padahal kalau disiapin sini, waduh bisa tiap hari jualan. Jualannya cuman sayur doang, kadang buah-buahan. Tapi kalau di sini Iya. biasanya Bapak pembayaran dari pembeli itu menggunakan cash apa biasa? Cash, Oh, iya. cash ya. Cash, Tapi iya. belum pernah kayak transfer apa mungkin? Belum Belum gitu. jarang-jarang sih. Hmm. Ya, jarang-jarang transfer. Iya. Transfer kalau Belanja. QRIS nggak ada gitu Iya, ya. belanja langsung aja. Belanja langsung aja. Iya. Gitu. Tapi kalau barang-barangnya itu dari Kebun ada. Kebun ya, ada. kebanyakan sih dari induk, pasar induk. pasar induk. Iya. Belanjanya pasar induk kan agak murahan. Tapi Iya. ke sini Mm. kalau ini biasanya cabai berapa Pak yang warna hijau itu Pak? Yang warna hijau kalau beli sih 20-18. Yang Iya. kilo apa? Yang 1 kilonya. Iya, kita jual 30. 30. Iya. Kalau yang jabla sekarang murah. Lagi 20.000. Kita jual 35.000.
Iya Pak. Iya. Sekarang itu di zamannya tuh udah kayak modern banget ya. Iya. Nah, menurut Ibu, kalau misalnya di pasar kayak gini tuh lebih enak pakai QRIS gitu atau bayar tunai aja? Kebanyakan bayar tunai. Bayar tunai. Ya? Soalnya lebih gampang. Iya. Kalau ini pasar sini kebanyakan tunai, soalnya kan belum tentu setiap yang ini nggak punya backing. Oh, Itu. Kebanyakan tunai. buat pasar di sini, Bu, menurut Ibu, ramainya itu setiap hari apa cuman hari Minggu doang? Hari Minggu doang. Oh, jadi bisa disebut pasar harian ya? Ya pasar minggu lah gitu. Hari Minggu doang. Kalau setiap harinya kan nggak ada yang jualan. Setiap hari Minggu aja. Nih Ibu nih, kan ke pasar sini ya. Ya. Kenapa Ibu memilih ke pasar sini dibanding pasar lain? Apa karena di sini lebih apa ya namanya? Lebih inilah Ya, barang-barangnya lebih lengkap. kadang ya lebih lengkap, terus harganya terjangkau juga. Terus karena kan saya habis jualan sekalian mampir gitu. Jadi enggak kemana-mana, sekalian pulang mampir ini, kalian belanja. Berarti di hari biasa juga ada nih yang jualan ya? Ada tapi Selain hari Minggu itu? enggak ada kalau hari-hari biasa. Ada kan di dalam kan cuma berapa orang gitu, di dalam pasar. Tapi kalau di luar mah enggak ada. Jadi cuman pedagang yang emang benar-benar ini ya? Iya. Langsung. Ini kan yang ini dari mana aja yang datang. Dari daerah mana gitu. Yang dari Tambun juga, dari itu juga ada ini. Udah Bu, terima kasih. Ya sama-sama Mas. Ya, terima kasih Bu waktunya ya. Bu, perkenalkan nama saya Nazizal Faika ya Bu. Iya. Saya mau nanya Bu, biasanya di sini Ibu datangnya pas hari apa aja Bu? Oh, kalau saya mah biasanya hari Minggu yang udah pasti itu, Mbak. Kalau ke sini biasanya belanjanya apa nih Bu? Kalau ke sini biasanya belanja kalau kayak sabun gitu kan dari Unilever kayaknya murah-murah gitu. Oh, iya. Kalau di Alfa beda lah harganya gitu sama di Alfa gitu. Menurut Ibu lebih sering belanja di pasar seperti ini atau di belanja online Bu? Oh, online juga kadang. Terus aduh keringetan. Nggak apa-apa Bu. Online juga terus di sini juga kadang ada kebutuhan apalah kayak cabe gitu kan murah, tomat sembako gitu ya, Bu? Iya, sembako. Ibu kalau di sini tuh yang paling disukai itu beli apa Bu? Yang Biasanya paling disukai kayak apa yang disukain dari pasar ini Bu? kayak jajanannya gitu ya. Buat adenya juga Iya, ya Bu? pasti itu langganan gitu jajanannya. Terus kayak seperti pakaian yang impor gitu tapi murah gitu Mbak. Kan kadang suka ada gitu kayak bagus tapi murah gitu. Iya. Oke Bu. Suka ada gitu. Iya. Dibanding supermarket sama pasar ini, Ibu lebih suka cenderung kemana? Lebih suka yang mana belanjanya? Kalau saya sih sebenarnya supermarket juga ini tapi apa kualitasnya sih lebih bagusnya supermarket kalau nggak salah gitu ya. Harga ada rupa gitu. Iya. Kalau di sini ya inilah untuk apa namanya masyarakat menengah ke bawah gitu kan kayak masih kejangkau gitu loh. Apalagi buat tanggal tua ya. Iya gitu Mbak. Kalau bisa sih pengennya diperbaiki lagi gitu pasar bersih ini gitu. Itu harapan Ibu ya? Iya, kayak seperti dulu kan ada menarik hadiah apa gitu. Dulu juga di dalam masih aktif ya operasinya. Pak, perkenalkan nama saya Nazizal Faika. Saya ngelanjutin pertanyaan teman saya tadi. Saya mau nanya Pak, biasanya Bapak di sini beli barang apa ya Pak? Kita di sini kadang-kadang beli topi, kacamata, kadang-kadang LP, celana pendek. Ya. Menurut Bapak berarti hal apa dari pasar ini yang perlu diperbaiki kira-kira Pak? Sebenarnya nggak usah diperbaiki sih.
Udah bagus ya, Sudah Pak. Iya, bagus bagus berarti? sih. Ya. Oh, Ya. berarti udah mantep banget Udah nih mantap lah. pasarnya. Harganya juga murah-murah. Oh, Iya. ya. Lah meriah lah. Mm-mm. Biasanya Bapak belanja di sini pakai cash atau Pakai transfer? cash kita. Pakai cash. Cash ya. 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 Baik Pak, terima kasih Iya. Pak. Saya dulu saya Iya. Pak. Itu dikasih ini dulu, sementara dikasih gratis dulu. Disuruh ini dulu. Iya. Iyalah. Terlalu mahal. Nanti kalau udah rame nanti naik tingkat-tingkatan gitu. Kita sampaikan KDM ya, Pak. Hah? KDM kita sampaikan. Iya. KDM. Iya, kada ya. KDM ya. Sayang nih pasarnya. Sayang, Pak. Iya. Udah bisa dioptimalkan ya, Pak. Kita kan pernah dagang di dalam juga. Itu pernah ngambil. Hah? Kenapa? Ini kan ada di dalamnya pengunjungnya nggak ada, nggak masuk. Oh, gitu Iya. ya. Iya. Lokasinya berbeda. Iya. Dari tempat. Oh, seperti itu ya. Jadi pembenahannya ke depannya harganya dimurahi. Harganya dimulai lagi. Oke, siap. Kalau mahal kan orang nggak ini, nggak kejangkau lah. Jadi Kalau harapan udah Bapak ramai seperti itu baru ya? dinaikin orang kan nggak masalah. Kalau awalnya mahal dulu kan nggak kuat orang dagangnya bayar gitu. Berarti Bapak belanja ke sini tadi harga cukup bagus. Harganya- Keamanan gimana, Pak? Hah? Keamanannya oke, Pak. Aman. Aman ya, Pak? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oke, mungkin cukup, Pak, itu, Pak. Terima kasih banget Iya. informasinya. Iya, oke, Semoga siap. Teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Elim atas waktunya. Jadi kami dari pihak kampus ASN Isulindo mendapatkan tugas untuk wawancara terkait masalah pasar. Nah, pada kali ini saya ingin menanyakan, Bapak kan sebagai pengelola ya Pak ya. Yang pertama saya akan menanyakan, pasar ini berdiri di tahun berapa Pak ya? Pasar ini berdiri di tahun 2010. 2010 ya Pak. Aktifnya 2011. Aktifnya 2011. Oke. Awalnya didirikan pasar ini, awalnya tuh untuk marketing apa Pak? Tadinya apa sembako atau elektronik atau? Ya, di sembako. Jadi fungsional di dalam pasar itu sendiri tidak aktif gitu Pak ya? Saat ini sudah tidak aktif. Jadi beralih ke luar gitu Pak ya? Keluar. Kalau emang di luar sih emang dari dulu setiap hari dulu kita adakan cara seperti ini. Jadi sekarang ya di dalam sudah tidak aktif, ya tinggal tersisa yang di luar. Oke. Terus terkait untuk apa lapak ya Pak ya? Lapak yang resmi dari keseluruhan building lah pasar ini sendiri itu ada berapa lapak? lapak yang tadi ada Itu ada kapasitasnya berapa lapak? kios. Berapa kios? Kalau di dalam ada lapak, ada kios. Oh beda itu Pak ya? Beda. Yang lapak itu kan buat makanan sama dulu sempat ada juga ikan seperti itu komplit. Cuman saat ini sudah tidak berjalan sama sekali. Lapak kalau nggak salah hampir 200-an 200 lapak. Terus untuk kiosnya sama 240 sekian 240 lapak yang kios yang di belakang itu. Dari kios yang fasilitas kios yang ada itu yang aktif berapa persenan Mbak? Sekarang kan sudah nggak ada. Tidak ada sama sekali. Hanya tinggal tersisa 3 kios yang masih hijau. Ya gitu lah. Jadi kenapa pasar ini bisa sepi ya? Karena bukan pure orang yang khusus niat berdagang, tapi kebanyakan dari yang invest saja. Oh, invest saja gitu ya. Jadi pada peruntukan dari pasar itu sendiri awal itu maksimal gitu ya. Sekarang ada Kalau dulu sih masih yang betul-betul pure mau jualan tuh ya aktif, mereka ya aktif kan. Betul. Jadi ada yang jual, ada yang pembeli masuk. Lama-lamaan penjualnya tidak ada, kiosnya pada tutup, pembeli jadi berkurang akhirnya sampai habis. Berarti sampai sekarang untuk pengelolaan malah yang lebih bagus tuh yang di luar ini Pak, yang tiap mingguan ini ya. Kita udah pure ke sini aja Pak, untuk tidak ada hasil sama sekali kalau di dalam. Kalau di sini ya paling mengandalkan sudut mengandalkan itu. Seperti itu. Berarti pembiayaan operasional mengandalkan di mingguan itu Pak ya. Mingguan itu sama input dari ruko-ruko ini kan mereka harus bayar IPL ke kita. Untuk perizinan sendiri gimana Pak? Kalau misalkan kayak
buka lapak di sini atau berjualan di sini? Maksudnya yang mau itu. Ya, kalau yang hari Minggu sih kita nggak persulit Pak. Kalau mereka mau jualan silakan. Nanti paling saya tentukan lapaknya, bukan tempatnya. Karena kan memang di sini juga sudah mayoritas sudah terdata. Pedagangnya di sini sudah terdata dan tempatnya sudah masing-masing ada. Pedagang baru yang mau jualan ya nanti harus istilahnya koordinasi ke kita. Berarti alokasi untuk jenis apa yang dijual itu Bapak udah ngatur semua ya? Betul. Oke, mungkin dari rekan-rekan saya ada yang mau menambahkan untuk Pak Elim terkait masalah pasar? Silakan. Ramadi. Kalau saya nambahin sedikit, kebanyakan pembeli yang datang kemarin itu dari kalangan menengah ke atas kah atau menengah ke bawah kah? Menengah ke bawah Pak. Menengah ke bawah ya. Berarti bukan pembeli yang sifatnya kebutuhan buat hari-hari ya Pak ya, karena bukannya hari Minggu aja kan? Ya, mereka rata-rata yang orang santai di hari Minggu, weekend gitu ya Pak ya. Habis olahraga kadang-kadang ya kan di situ banyak kita kuliner, makanya sekarang yang agak ramai itu yang kuliner itu. Karena yang untuk multi produk mas seperti itu kayak baju pakaian itu udah turun Pak ya. Perlombaan ekonomi juga kali. Turunan. Mungkin untuk peluang pasar sendiri dari distribusi sewa dari penjual ya Pak ya, itu kan Bapak yang mengelola tuh. Secara income itu fasilitasnya bisa terpenuhi nggak Pak? Dari segi keamanannya oke, ketertibannya oke gitu. Selama ini yang berjalan sih tidak ada masalah, lancar-lancar ya Pak. Berarti bisa dikondisikan Pak ya. Untuk keamanan, untuk kebersihan ya emang kita ya motor kita kan pasar bersih ya. Iya betul, pasar bersih ya. Bersih nggak ada ya. Bersih yang bersih dari pembeli kan. Yang dari dalam nggak. Iya. Mungkin sedikit dari harapan Bapak nih kira-kira dengan pasar bersih yang tentunya bangunannya masih kokoh lah kalau saya lihat ya Pak ya. Itu harapan Bapak sendiri apa Pak kira-kira Pak? Apa kembali dengan fungsionalnya dibalikin lagi ya? Seperti itulah harapan kita ya. Intinya yang tadinya dari sekarang yang udah kayak mati suri gini kan bisa ya kita gimana ya ke kita juga sudah mohon ke atasan kalau misalnya diadain seperti dulu lagi ada baku segala macam kayak gitu. Masih berharap seperti itu, tapi sampai saat ini udah karena ya emang mungkin ekonomi juga kali Pak lagi turun. Karena jujur aja saat ini pedagang yang di sini pun yang hari Minggu ini udah mulai berkurang, omsetnya udah mulai turun. Semenjak COVID gitu ya. Semenjak sebelum COVID sih dulu masih lumayan ya. Semenjak COVID turun. Kalau dia gramnya turun jauh. Grafiknya masih turun. Iya. Berarti sebenarnya pasar ini kewenangannya dari pihak Pemda atau kota atau kita dari swasta Pak? Swasta ya? Betul. Kita dari perusahaan biasa. Jadi intinya sekarang kita sudah tidak konsentrasi di pasar lagi. Intinya kita konsentrasi di ruko. Kita bagaimana menjalankan ruko itu seperti biar banyak yang sewa, biar ada itu income masuk untuk operasional perusahaan kita. Betul. Makanya mungkin lebih ke UMKM menengah ke bawah Pak. Betul. Makanya kita pertahankan yang pasar hari ini kita pertahankan ya. Karena emang mayoritas orang di lingkungan sini sekitar sini tuh nama pasar bersih itu sudah nggak asing bagi mereka. Seperti itu. Jadi karena brandingnya udah pada tahu sebenarnya Pak ya. Malah kadang-kadang orang-orang yang berjualan di pinggir-pinggir kawasan itu ya, sampai pom bensin itu mereka itu bilangnya itu pasar bersih, padahal pasar bersih itu di sini. Betul. Seperti gitu. Jadi brand ini sebenarnya udah dapat ya. Udah dapat. Intinya ya itu tadi terkendala dengan mungkin penurunan segi ekonomi, animo masyarakat juga semakin berkurang dalam untuk jual belinya turun ya Pak. Iya. Oke, saya kira dari saya cukup. Dari rekan-rekan
yang mau ditambahkan kita yang lainnya? Dari kampus mana Pak? Dari kampus Insulindo ASM. Pak tadi saya Pak mau nunjukin harus surat izin. Tadi kan sempat terkait masalah perkembangan pasar-pasar yang ada di daerah Bekasi. Kami dijelaskan untuk apa sih yang ada di pasar itu dalam syarat jenis material atau bahan-bahan atau barang-barang yang dijual itu apa aja di pasar ini kan banyak pasar kayak kebetulan kami ditunjuk pasar Bekasi gitu, jadi kami juga dapat info dari Bapak ternyata seperti ini sekarang gitu, tapi dari info yang Bapak kasih pada kami jadi referensi buat kami ketika nanti kita mau misalkan berusaha bisnis kecilan jualan segala macam, mungkin bisa hubungi Bapak, bisa nanya-nanya ke Bapak seperti itu. Ini sih sebenarnya bentuk pelatihan dari kampus bagaimana caranya kita mengembangkan bisnis. Jadi kan ada penjual-penjual yang cuma itu Pak, yang lagi trending apa ikutan. Nah, kita kalau lihat dari sini kebanyakan kayak pakaian itu udah dari lama banget, pakaian terus aksesoris makanan seperti itu ya. Cuman yang saya nggak temuin itu kayak semacam sembako aja sih, nggak terlalu banyak lah ya. Iya, kalau sembako kan cuma ada beberapa orang aja. Iya, beberapa orang aja. Karena kan memang dulunya di sini tuh pakaian, mayoritas pedagang dulu di sini pakaian sama makanan yang kuliner yang besar-besaran, maksudnya kayak lesehan itu mayoritas ya. Pedagang-pedagang yang ini juga jarang. Nah, sekarang sudah ada sabun-sabun, iya betul, apa namanya yang makanan anak kecil, es krim kayak gitu, udah mulai banyak gitu. Ya, mungkin itu udah disesuaikan konsumen yang ada di sini ya. Apa yang diperlukan oleh masyarakat ada di sini semua. Iya. Saya juga dari beberapa kalangan sempat untuk mewawancarai beberapa pembeli. Ya mereka ada ya harganya terjangkau, terjangkau, tapi juga fasilitas juga oke. Ada keinginan nih Pak dari si pembeli ya, dari konsumen yang datang sini ketika ditanya dan saya pengen jualan di dalam gitu. Tapi ya mungkin karena yang memegang itu pihak dari swasta, pasti butuh sewa yang lebih seperti itu. Dan itu juga bisa dijamin penjualan mereka baik kalau jual begitu kan. Iya. Oke. Makanya ya udah ya gitu lah, paling di dalam itu kita fokusin sama permainan kayak gitu, kayak mainan anak-anak. Sewa motor listrik aja ya. Terus kayak pokoknya permainan anak-anak gitu. Ini sebagai bukti aja kalau kita ada referensi surat jalannya resmi, bukan kegiatan yang asal, tapi ada izin dari kampus. Mungkin kalau buat Bapak dipegang buat data ya nggak masalah. Iya. Itu juga saya harus laporkan ini. Harus laporkan ini. Karena kan nggak sekolah saya juga harus. Ya, saya juga terima kasih banyak nih kepada Pak Elim udah ngasih izin diwawancara, terus areanya juga tadi kita udah sempat wawancara, alhamdulillah ramah-ramah sama pedagang sudah ya. Udah semua. Antusiasnya juga. Iya, betul. Antusiasnya juga lumayan cukup bagus lah gitu. Saya kira dari saya cukup. Ada yang mau nambahkan silakan. Iya, silakan. Ada yang ditanya. Ini alamatnya di mana Mas? Di Dipo. Di Dipo. Pasar sentral. Pasar sentral. Di sini pernah terjadi konflik antara pedagang atau pembeli gitu Pak? Maksudnya konflik apa? Kayak perselisihan gitu, singgung-singgungan. Alhamdulillah untuk itu sih tidak Pak. Doa Pak. Intinya di sini emang apa sih udah untuk segi keamanan kita juga alhamdulillah tidak pernah terjadi ada konflik apapun ya, intinya aman lah, karena kita kan tim keamanan kita di backup dari Korem seperti itu, ada beberapa orang tentara yang menjadi dandu di kawasan kita ini, dan untuk konflik alhamdulillah tidak pernah ada seperti itu. Ya boleh satu lagi ya Pak. Ya, sok, silakan. Ini ada peraturan khusus buat pedagang? Peraturan itu pasti ada Mbak. Tapi yang ya intinya gimana ya,
pasti ada, kita pasti terapkan ada harus betul harus mentaati apa namanya, intinya ya ada peraturan yang kita buat Mbak, gitu dari ini. Boleh di spill satu aja gitu Pak, dijelasin satu aja. Ya misalnya intinya kan kita menyewakan lapak ke mereka. Kalau mereka tidak jualan, mereka tuh harus koordinasi ke kita. Karena kan lapak mereka itu udah terdata ya. Misalnya kalau mereka mau libur beberapa minggu ke depan, mereka harus lapor kita. Kalau mereka nggak jualan, nggak datang dalam beberapa minggu, 1, 2, 3, 4 minggu, tanpa kabar ya, itu nanti berhak pengelola tuh untuk memberikan ke pedagang yang lain yang berminat berdagang di daerah sini. Jadi kita gantikan itunya. Betul. Itu salah satu peraturan kita, salah satunya. Udah. Dari saya itu cukup sih. Makasih ya Pak. Ya, sama.